Selamat siang teman-teman dan profesor. Kami dari Markuse kelompok 9 akan membawakan talk show tentang aborsi. Pertama, saya Farel sebagai moderator, lalu ada Enzo, Vito, Daiva, dan Kevin sebagai pembicara. Cara kami mengatasi konsep ini lewat pandangan dari para filsuf modern atau kontemporer. Baik teman-teman, mari tepuk tangan. Ngomong-ngomong mengenai aborsi, apakah secara moral aborsi itu benar? Oke. Jadi saya ngomong dulu ya. Oke. Jadi kita harus tahu apa itu moral pada pertamanya. Jadi ada yang mungkin mau nambah, moral itu pada aborsi apa itu objektif atau subjektif dalam kita dunia, terutama dunia sekarang kan. Jadi kalau menurut agama moral itu objektif. Jadi tentu kita pakai argumen Anselmus ya, misalnya kayak seberapa kecil kemungkinan adanya Tuhan, tapi jika atribusi Tuhan itu ada di semua dunia, ya pasti Tuhan itu ada, ya kan? Jadi kalau misalnya Tuhan ada, otomatis moral objektif ada. Moral objektif itu apa? Pada aborsi, yaitu jangan membunuh, karena aborsi itu adalah membunuh sebuah manusia. Jadi itu kalau objektif. Dan subjektif itu lebih bisa dilihat di seluruh sejarah, sesuatu faktual. Kita lihat misalnya zaman apa ya? Zaman Babylonian atau zaman misalnya Aztec, mereka kerajaan-kerajaan dulu itu kalau misalnya mereka lihat ada bayi ditaruh di altar untuk sacrificial, untuk nyembang sembah ke Tuhan-Tuhan, dewa-dewa. Dan dulu mungkin pikir itu sesuatu yang oke, moral. Jadi pada perkembangan zaman, society, moral itu mengganti itu. Jadi makanya moral adalah subjektif. Jadi kembali lagi, aborsi itu benar, itu menuju ke moral. Dan tergantung moral yang kita mau. Jika menuju ke Tuhan, ya moral itu salah. Tapi juga kalau misalnya moral subjektif, kan kita juga di zaman ini menyatakan itu sesuatu yang salah. Tapi kita nanti akan lanjut ngomong, apakah itu beneran salah? Iya benar. Jadi kalau dari moral yang objektif itu emang sifatnya itu absolut ya. Jadi aborsi itu udah pasti dilanggar di agama manapun. Sedangkan kalau yang subjektif itu lebih mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, dan ataupun psikologi dari ibu tersebut. Dan dia lebih mempertimbangkan hak asasi manusia dan hak asasi ibu tersebut untuk memilih apakah dia ingin menyimpan bayinya atau ingin mengaborsinya. Contohnya jika ibunya misalnya kasusnya diperkosa, mungkin dia tidak rela untuk melahirkan bayinya, atau mungkin saat kondisi ekonominya kurang memungkinkan juga bisa. Baik, saya setuju dengan kedua pendapat tadi bahwa ini juga merujuk ke pemikiran Hegel maupun prinsipnya Hegel, di mana dia juga mempertimbangkan bahwa aborsi itu sesuai dengan beberapa kondisi yang dimana dia melihat dari fisiknya maupun psikologisnya, bahwa kalau memang ada keadaan suatu darurat tertentu, itu dia pemikirannya itu memperbolehkan. Kalau yang bagaimana kalau ada pendapatan lain? Kalau saya itu kan tadi menurut Hegel ya tadi ya, yang dia itu memperbolehkan ya. Jadi konsepnya itu seperti, jadi semuanya itu termasuk pemikiran dari hak individu tersebut itu ya intinya ya. Jadi dia itu kalau misalnya ingin melakukan aborsi, jadi terserah dari individunya ya. Yes, tapi itu harus berdasarkan pertimbangan seperti tadi, faktanya seperti apa, harus tergantung keadaan ibunya, keadaan psikologisnya. Jadi tidak asal aborsi saja ya. Yes, benar. Jadi mungkin saya salah, tapi yang tadi Hegel itu kan idealisme. Mungkin Pak yang Daiva menuju itu ke empirisme, Locke.
jadi sesuai dengan ibunya punya kondisi kan. Jadi misalnya pengalaman ada kosa atau pengalaman ekonominya menurun gitu kan bakal merujuk konklusi yang faktual kayak saya tidak bisa gitu kan. Mungkin maksudnya saya itu empirisme. Mungkin Taifa atau Kevin setuju atau ada tanggapan? Apakah ada tanggapan lain? Saya juga sudah setuju kalau bahwa itu memang pendapat dari filsuf Hegel yang dimana memang dia itu mempertimbangkan moral kemanusiaan, tapi dia sebenarnya juga memiliki bahwa aborsi itu suatu hal yang bertentangan pasti, tapi dia di sisi memang melihat dengan keadaan moral. Nah, berbeda dengan Locke tadi. Kalau Locke itu dia lebih bertentangan karena itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Baik, bagaimana jika telur yang sudah dibuahi itu sudah termasuk manusia? Jadi ini ngomong tentang klasifikasi manusia. Jadi secara ini bisa dalam banyak sisi sih bicaranya. Kalau misalnya dalam sisi biologis saja, manusia itu kan ya dalam pohon-pohon figur dia sebuah eukariot, baru dia nanti didefinisi kordata, ya ada notochord keluar ke belakang, dia ada dan genetika kayak misalnya 46 kromosom dan segala-galanya yang membentuk itu apa itu manusia. Jadi misalnya dalam arti itu jika telur dibuahi memiliki kromosom yang beda dengan ibunya, itu adalah sebuah manusia. Jadi itu beda dengan kalau misalnya bilang apa itu sel, jadi dalam skala sebesar apa itu kita klasifikasi manusia, kayak apa sel itu manusia. Tentu kalau misalnya kita pakai logika kayak sel dibentuk tisu untuk organ, nanti organ pada lanjutnya buat manusia. Jadi secara langsung ya kumpulan sel tentu di manusia. Jadi sel manusia sama dengan telur yang sudah dibuahi, nanti itu juga membentuk sebuah manusia yang baru dengan catatan ada kapabilitas membuat manusia baru. Itu kalau misalnya secara biologis. Terima kasih Anzo. Apakah ada pendapat lain? Iya, aku setuju. Berarti kan kalau sudah dibuahi itu dia sudah dianggap sebagai makhluk hidup. Makanya kita harus menghargai dia hak asasinya, karena secara hukum juga makhluk hidup itu tidak boleh dibunuh. Bahkan dari pandangan religius pun bahwa kalau sudah bernyawa dalam kandungan itu dia sudah memiliki hak hidup yang seperti dibilang oleh Kevin tadi, dan kita sebagai manusia dalam pandangan religius memang harus melindungi dan membesarkan sesuai dengan aturan-aturan yang memang agama kita atau agama para teman-teman sekalian, bahwa aborsi itu adalah hal sesuatu yang dosa di mata Tuhan. Itu secara religius. Jadi secara yang Kevin sama saya bilang itu positivisme ya. Jadi positivisme. Yes. Sesuatu yang faktual, contoh aliran dari era modern. Tadi kan itu dijelaskan ya secara positivisme. Nah, jadi kayak manusia itu dapat bilang manusia itu memiliki kayak tulang rangka, 46 kromosom dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya menurut filsuf-filsuf yang seperti Kierkegaard ya, Søren Kierkegaard, itu kan dia sebuah manusia itu memiliki kriteria, bahwa kriterianya itu adalah kesadaran, kepribadian, dan memiliki intelektual. Nah, jadi sebuah manusia itu bisa dibilang sebagai manusia apabila dia memiliki hal-hal tersebut. Nah, ini itu juga bisa saling berhubungan dengan pemikiran dari Descartes ya tadi itu. Nah, bahwa saya ada maka saya ada, if I exist so I'm exist kan, pemikiran juga. Nah, apabila dengan pemikiran dari si Kierkegaard tadi, intelektual, otomatis kan dia pasti bakal berpikirkan bahwa oh saya ini ada nih. Nah, jika saya ada, bahwa saya ini bereksisten. Nah, tetapi kan kalau misalnya
bayi ya panggilannya, atau janin yang masih dalam kandungan ibu itu kan dia otomatis kan dia belum bisa berpikir seperti itu kan. Nah jadi apakah itu ibu tersebut itu kan apakah itu masih bisa dibilang manusia jika kita sambungkan dengan pemikiran filsuf ini, kan itu kan kriteria manusia memiliki hal-hal tersebut. Ya, ya betul. Kierkegaard kan suruh mengkriteria manusia itu sebagai ada kepribadian, tubuh, intelektual, kesadaran. Jadi misalnya janin itu semua insting. Jadi kita masih, jadi banyak perspektif yang kita bisa lihat dalam apa itu manusia. Dan kalau misalnya dalam HAM kan dia menyatakan kalau misalnya semua orang itu terlindungi punya hak untuk hidup. Jadi semua orang itu tidak spesifikasi orang itu manusia. Jadi haknya semua manusia. Orang yang dari janin janin itu itu ya. dia itu termasuk manusia. Jadi kan banyak perspektif yang kita bisa lihat secara positif, semua faktual, secara tadi Cara dari Descartes sama Kierkegaard ya kira-kira Yes, benar banget. Dan ini juga berkaitan dengan pemikiran Santo Agustinus, di mana dia juga sesuatu kalau sudah ada di pembuahan, kan hasil pembuahan itu kalau dia sudah ada saat masa pembuahan, nah itu artinya dia sudah memiliki nyawa, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dia berhak untuk hidup dan dia berhak untuk dilindungi. Saya juga setuju ya, dibandingkan pemikiran Kierkegaard itu saya lebih setuju dengan Agustinus tadi ya. Iya, Bahwa setiap apa yang masih dalam pembuahan itu juga sudah berhak memiliki Iya, karena dia sudah memiliki nyawa. Jadi saya setuju sih kalau itu. Kalau misalnya kita berpikir bahwa manusia itu harus memiliki itu kan memiliki pemikiran yang kayak akil balik lah panggilannya ya. Nah itu kan agak, mohon maaf ya, tidak realistis gitu ya kalau misalnya untuk langsung dilakukan aborsi gitu kan agak salah sih. Karena secara biologis kan emang dia udah hidup kan Ya, dari janin, ada sel-selnya, dan dia juga kalau dilahirkan dia akan berkembang jadi manusia juga. Jadi kalau kita bunuh dia sama aja kayak kita bunuh opportunity dia buat berkembang nanti jadi manusia yang sempurna. Saya setuju. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita sudah membahas secara antropologis. Sekarang pada sisi simbolis atau pada era kontemporer, apakah ada yang mau coba jawab duluan? Ya, pada zaman kontemporer ini saya ingin menyinggung dari Friedrich Nietzsche ya, bahwa dia itu berkesimpulan bahwa interpretation is power, yang contohnya seperti ada gambar yaitu Seun sinepa yang bip itu ya, yang this is not a pipe. Nah, jadi kayak bahwa interpretasinya itu bahwa jika kita lihat meskipun itu gambarnya sebuah pipa, tetapi dengan tulisannya itu ini ya, bahwa bukan sebuah pipa, jadi kita itu dapat berinterpretasikan bahwa itu bukan sebuah pipa gitu kan. Nah, jadi ini tuh juga bisa dihubungkan dengan aborsi. Kalau misalnya seorang individu itu bilang bahwa di perutnya itu misalnya seorang ibu hamil bilang ini tuh bukan bayi, ini bukan janin. Nah jadi dia itu juga bisa diinterpretasikan kan jadinya bahwa oh saya akan makan aborsi karena ini bukanlah seorang bayi. Nah jadi kalau menurut kalian gimana tuh? saya paling mau nambah dikit. Jadi ada juga filosofer namanya Michael Foucault, dia juga bilang discourse as selain interpretation juga discourse yang bersuara. Jadi yang siapa yang berkuasa bersuara itu juga ada dapat power, dapat bisa mengganti mindset atau sudut pandang. Itu misalnya itu juga bisa menuju ke gaya hidup, semuanya sih. Jadi kalau misalnya orang bilang bisa janin, ini kan kita zaman kontemporer kan, serem banget. Jadi kalau misalnya semua orang bilang bayi itu bukan sesuatu yang hidup, masih sehat-sehat, nggak apa-apa kalau misalnya aborsi. Kalau misalnya dia suara begitu, suara besar, yang famous, yang udah jadi tren biasa, jadi semua orang tidak takut tuh aborsi. Itu juga hubungan ya, dunia sekarang ini kan juga ada namanya cancel culture gitu ya. Yeah. Jadi kayak setiap kali apa yang kita lakukan itu kayak pasti ada yang menilai gitu ya. Yeah. Yes, benar. Jadi kayak
jadinya kayak misalnya sebuah kayak orang terkenal bahwa ini harus dilakukan, pasti semuanya kayak diikutin gitu Iya. kan hubungannya. Jadi sebenarnya agak kompleks ya zaman sekarang. Ya, dulu ada teratur, Ya, sekarang dulu lebih pada taat aturan. Sekarang tuh seperti dunia sekuler ya. Ini kan seperti dunia yang benar-benar bebas, di mana yang aturan itu emang dimiliki setiap individu. Dia mau ngapain aja itu terserah. asal ada ya tadi discourse, Ya. ya ada suara besar kemudian berkuasa. Yes. Serem. Ya, serem juga ya. Baik, terima kasih. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam pandangan agama, saat pembuahan itu janin sudah memiliki nyawa. Jadi dia berhak untuk hidup. Dan ini masuk dalam pemikiran Santo Agustinus. Lalu sedangkan Kierkegaard berpendapat lain bahwa manusia harus memiliki akal dan pemikiran otomatis. Pemikiran ini berhubungan dengan Descartes. Semua hal itu bisa diganti terutama pada zaman sekarang, yaitu kontemporer. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan? Baik, masih ada pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya, pada tahap kehamilan manakah janin memperoleh hak moral yang sama dengan manusia dan mengapa dia mendapatkan hak moral itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, Mas. Pertanyaannya akan saya ulang. Pada tahap kehamilan manakah janin memperoleh hak moral yang sama dengan manusia dan mengapa? Baik, terima kasih ya Bapak CEO atas pertanyaannya, bahwa pada tahap keberapa ya janin itu dapat dibilang dia bakal memiliki hak asasi manusia. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa dibagi menjadi 3 moral, yaitu ada moral objektif, moral subjektif, dan simbolis ya. Nah, cuma kita sekarang ini tidak akan membahas simbolis karena itu kadang tidak terlalu akurat. Jadi kita akan membahas objektif dan subjektif. Bagaimana? Bapak? Baik, terima kasih tadi sudah sempat disebutkan bahwa ada moral objektif dan subjektif. Nah, di sini saya akan mengedukasi dengan moral objektif, yang dimana moral ini itu lebih bertekankan kepada ketuhanan, yang dimana kita di sini itu memiliki keyakinan, yang dimana oleh keyakinan kita semua keyakinan yang ada di dunia itu pasti melarang adanya aborsi, yang dimana karena itu walaupun itu sudah ada pada kandungan, itu sudah hidup pada janin, Tuhan telah memberikan nyawa pada anak tersebut, yang dimana kita harus melindungi anak tersebut dan membesarkan anak tersebut. Jadi kita tidak mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa tersebut karena itu telah bertentangan pada agama-agama. Kalau dari objektif berarti kan lebih kayak harus ya. Nah, kalau ini aku bakal jelasin subjektif. Kalau secara subjektif itu aborsi itu cenderung lebih fleksibel, jadi dia bisa lihat kondisi ibu tersebut apakah mungkin memungkinkan jika situasi yang mendesak seperti misalnya ibu tersebut sakit atau mungkin kondisi ekonomi yang kurang memungkinkan ataupun mempengaruhi psikologi ibu tersebut. Dan ini juga berhubungan sama filsuf Kierkegaard, di mana manusia itu hanya dianggap manusia jika sudah memiliki kesadaran, dan janin yang di dalam ibu tersebut, ibu hamil itu masih belum memiliki kesadaran, sehingga boleh dipertimbangkan untuk aborsi jika yang mempertimbangkannya juga sadar melakukannya. Tapi dengan catatan lagi, dia mempunyai kemampuan untuk bersadar. Jadi kalau misalnya pakai secara logika, itu pada ujungnya itu juga membunuh manusia, karena dia mempunyai kemampuan untuk bersadar kalau segala proses alamnya dalam kehamilan itu tidak disturb, diganggu. Kalau misalnya untuk simbolis ya itu apa? Itu berdasarkan siapa yang berkuasa, yang discourse, apa yang
bersuara. Jadi biar bisa ganti-ganti, siapa tahu orang yang bersuara ada yang hamil tuh ke Malaysia boleh aborsi, itu normal. Jadi berarti ganti lagi dia tergantung. Jadi kita itu tidak akurat. Itu akurat ya, ganti-ganti terus aja itu ya. Apakah menjawab pertanyaannya, Mas? Oh, menjawab. Oke. Sama terakhir mungkin buat mengakhiri sesi ini kita bakal kasih kayak nasehat. Ini kan aborsi kan udah jadi masalah yang mendunia, dan untuk mencegahnya terjadi in the first place itu kita sebenarnya bisa kasih pendidikan yang bagus ke anak-anak kita tentang pendidikan seks dan cara penggunaan kontrasepsi, supaya mereka juga tidak asal melakukan hubungan seksual dengan banyak orang, dan dengan begitu aborsi itu bisa dijaga dan tidak terjadi masalah juga. Cukup. Oke, mungkin sekian yang talkshow yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah semuanya.